Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi bilangan. Definisi yang pertama yaitu suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Dengan kata lain, suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya secara tunggal dengan bilangan real. Bilangan real yang diperoleh tersebut disebut elemen atau nilai atau suku dari barisan tersebut. Hal yang biasa untuk menuliskan elemen dari R yang berpasangan dengan N kecil elemen N besar dengan suatu simbol seperti XN atau bisa juga AN atau ZN. Jadi, bila X di mana dari N ke R suatu barisan, kita akan biasa menuliskan nilai X di N dengan XN daripada X dalam kurung N. Kita akan menuliskan barisan ini dengan notasi X atau XN dalam kurung XN di mana N kecil elemen N besar. Dalam mendefinisikan barisan, sering lebih mudah dengan menulis secara berurutan suku-sukunya dan berhenti setelah aturan formasinya kelihatan. Jadi kita boleh menulis X sama dengan dalam kurung 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk barisan bilangan genap positif atau Y sama dengan dalam kurung 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Untuk barisan kebalikan dari bilangan asli atau Z sama dengan dalam kurung 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Untuk barisan kebalikan dari kuadrat bilangan asli, metode yang lebih memuaskan adalah dengan menuliskan formula untuk suku umum dari barisan tersebut, seperti X sama dengan 2N, di mana N kecil elemen N besar. Y sama dengan dalam kurung 1/M, di mana M elemen N besar. Z sama dengan dalam kurung 1/S pangkat 2, di mana S elemen N besar. Contoh yang pertama, bila B elemen R, barisan B sama dengan B, 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 dan seterusnya yang sukunya tetap B, disebut barisan konstan B. Jadi, baris konstan pertama adalah 1,1,1 dan seterusnya semua yang sukunya 1, dan barisan konstan 0 adalah barisan 0,0,0 dan seterusnya. Contoh yang kedua, barisan kuadrat bilangan asli adalah barisan S sama dengan dalam kurung 1/2, 2/2, 3/2, dan seterusnya, sama dengan dalam kurung N/2, di mana N kecil elemen N besar, yang tentu saja sama dengan barisan dalam kurung 1, 4, 9, sampai N kuadrat, dan seterusnya. Yang ketiga, bila A elemen R, maka barisan A sama dengan A pangkat N, di mana N kecil elemen N besar adalah barisan dari A1, A2, A3, sampai AN, dan seterusnya. Khususnya bila A sama dengan 1/2, maka kita peroleh barisan 1/2 pangkat N, di mana N kecil elemen N besar. Contoh yang keempat, barisan Fibonacci. F sama dengan dalam kurung Fn, di mana N kecil elemen N besar diberikan secara induktif sebagai berikut. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F2 tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn, dalam kurung N pangkat 3, 2.
maka 10 suku pertama dari barisan Fibonacci dapat dilihat sebagai F sama dengan dalam kurung 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang definisi barisan. Baik, langsung saja. Diberikan barisan bilangan real dalam kurung xn dan dalam kurung yn dan alfa elemen real atau R, maka dapat didefinisikan. Yang pertama yaitu dalam kurung xn plus minus dalam kurung yn sama dengan dalam kurung xn plus minus yn. Yang kedua yaitu alfa dalam kurung xn sama dengan dalam kurung alfa xn. Yang ketiga yaitu dalam kurung xn dikali dalam kurung yn sama dengan dalam kurung xn dikali yn. Yang keempat yaitu xn per yn sama dengan dalam kurung xn per yn asalkan yn tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu definisi limit barisan. Diketahui dalam kurung xn barisan bilangan real, suatu bilangan real x dikatakan limit barisan dalam kurung xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat k epsilon elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n elemen n sehingga n lebih besar sama dengan k epsilon, maka berlaku nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil dari epsilon. Jika x adalah limit suatu barisan dalam kurung xn, maka dikatakan dalam kurung xn konvergen ke x, atau dalam kurung xn mempunyai limit x. Dalam hal ini ditulis limit n menuju tak hingga dalam kurung xn sama dengan x, atau limit dalam kurung xn sama dengan x, atau xn menuju x. Jika dalam kurung xn tidak konvergen, maka dalam kurung xn dikatakan divergen. Sebagai catatan, definisi limit barisan bilangan real digunakan untuk membuktikan nilai x yang telah ditetapkan merupakan limit. Hal ini tidak menentukan beberapa nilai limit seharusnya, sehingga diperlukan latihan untuk sampai kepada dugaan nilai limit dengan perhitungan langsung suku-suku barisan tersebut. Selanjutnya yaitu definisi ekor barisan. Bila x sama dengan dalam kurung x1 di koma x2, xn, dan seterusnya, suatu barisan bilangan real dan m selalu bilangan asli, maka ekor min m dari x adalah barisan. X sama dengan dalam kurung x m ditambah n, di mana n elemen n sama dengan dalam kurung xm tambah 1, xm ditambah 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, ekor min 3 dari barisan x sama dengan dalam kurung 2, 4, 8, 6, 10, 2n, dan seterusnya adalah barisan. X3 sama dengan dalam kurung 8, 10, 12, 2n ditambah 6, dan seterusnya.